Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberi sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk lebih taqarrub kepadanya. Teriring salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu menyandarkan amal ibadah kita dengan berteladan dengan apa yang beliau tuntunkan. Dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, surah yang kedua. Setelah yang pertama, Allah menyampaikan kepada kita bahwa seorang nabi panutan kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu pun diperintah oleh Allah untuk senantiasa bertakwa kepadanya dan dicegah atau dilarang untuk mematuhi, mengikuti terhadap apa yang diingini oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik. Jadi dalam kehidupan ini ada orang yang kafir, ada orang yang munafik, dan ada orang yang beriman. Orang kafir jelas di dalam ayat itu disebut innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kafir itu orang yang tidak percaya sedikit pun dengan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada mereka. Sehebat apapun orang non-Islam itu untuk mengalahkan orang Islam itu, tetapi orang Islam itu akan rusak dengan orang Islam itu sendiri yang masuk kategori munafikun. Kelompok munafikun itu lebih berbahaya daripada kafirun. Mungkin juga lebih berbahaya daripada fasikun, kelompok fasik, kelompok zalim. Karena munafik itu selalu menjadikan legal formal atau formalitas keberagamaannya itu untuk menutupi maksud-maksud yang tersembunyi hanya sekedar untuk memenangkan kepentingannya. Maka innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Nanti orang munafik itu berada di dasar neraka. Nah, di ayat kedua dari surat Al-Ahzab ini Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wattabi ma yuha ilaika mir rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wattabi dan ikuti olehmu wahai Muhammad ma yuha apa yang diwahyukan ilaika kepadamu mir rabbika dari Tuhanmu. Jadi Kanjeng Nabi itu diperintah oleh Allah agar istiqomah dalam mengikuti apa yang diterima dari Allah. Jadi beliau tidak membuat tradisi sendiri. Beliau tidak melakukan sesuatu itu atas inisiasi beliau murni, tidak. Tetapi ketika beliau itu memberikan percontohan, maka itu adalah mayuha ilaika, mayuha ilaihi, apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Dan itu mirrabbika dari Tuhan yang mengatur hidup engkau. Nah ini kadang-kala ada bergaining antara mereka yang kafir ingin untuk meluruhkan Muhammad dengan cara coba diganti aja ayat itu dengan ayat yang lain. Kalau diganti ayat yang lain maka aku akan ikut kamu. Jadi ada teori negosiasi dalam kehidupan itu. Ya nek menguntungkan itu pasti akan bisa dikompromi. Kalau merugikan itu pasti ditolak. Nah, ayat-ayat Allah yang turun kepada Nabi ketika dibacakan apa adanya kepada mereka, maka mereka ada yang menawar. Bagaimana kalau tidak yang itu Muhammad, tapi kau bikin yang lain aja, jangan yang itu. Nanti kalau kau bikin yang lain, aku akan kasih kompensasi. Nah, karena mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan Kanjeng Nabi itu adalah pemikiran Nabi, karena Nabi itu pandai, piawai untuk membuat statement, membuat pernyataan, karena beliau adalah orang yang mahir, orang pintar, orang cerdas. Nah ini sekarang juga lagi viral terkait dengan Nabi itu bukan ummi,
bukan tidak bisa baca, bukan tidak bisa tulis, tapi Nabi itu bisa baca, bisa tulis. Nabi itu cerdas, pintar, luar biasa. Jadi cerita-cerita terkadang misalkan turun ayat kemudian Nabi itu minta sahabatnya untuk menulis karena dia tidak bisa menulis, itu mereka tentang, tidak benar periwayatan penceritaan seperti itu. Kan lagi viral, tidak mungkin Kanjeng Nabi yang sedemikian hebat itu kemudian tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dia lupa bahwa ketika dia membuat logika seperti itu, dia akan terjebak pada pemikiran bahwa ketika Nabi itu pintar, pandai tulis, pandai baca, maka akhir daripada itu nanti akan menjadi bumerang bagi dirinya, bahwa orang lain akan menambahkan dengan kata-kata, kalau begitu Muhammad tidak beda dengan filosof. Muhammad bukan Nabi, Muhammad itu filosof. Kenapa? Karena dia berkarya dari pikirannya, berkarya dari kemampuan dirinya. Sementara kalau Nabi tidak, Nabi itu tidak berkarya dari pikirannya, tapi Nabi itu mengikuti apa yang diwahyukan. Jadi Nabi itu nggak bisa misalkan besok saya jawab ini, nggak bisa. Besok akan saya kerjakan, nggak bisa. Jadi wala takulana inni fa'ilun ghadan ila ayyasha Allah. Jangan sekali-sekali Muhammad kau mengatakan aku kerjakan ini esok, kecuali kau bersandar jika Allah menghendaki. Jadi kalau melihat pendapat-pendapat yang berkembang, kemudian ada juga kemauan-kemauan yang melogikakan, merasionalkan bahwa Kanjeng Nabi itu orang yang memiliki kemampuan keilmuan yang luar biasa, itu oleh ayat-ayat Allah dinyatakan tidak. Nabi itu ummiyah. Nabi itu ummi lanak tubuh walanak sabu, tidak punya kompetensi untuk menulis dan tidak punya kompetensi untuk menghitung. Nah, dalam pengertian angka-angka itu. Nah, kecerdasan Kanjeng Nabi dari mana? Dari ittiba yuha ilaika. Karena Kanjeng Nabi itu mengikuti setiap apa yang diwahyukan oleh Allah, di mana Allah itu aliman hakimah. Allah itu maha tahu dan maha bijak, tahu terhadap yang lalu, yang akan dan yang sedang berlangsung. Allah itu bijak di dalam memperlakukan setiap hambanya sesuai dengan kondisi objektif hamba-hamba itu sendiri. Makanya justru uminya Nabi itu adalah ijaz, bukti bahwa Nabi itu adalah betul-betul utusan Allah. Nah, kalau orangnya itu bisa baca, bisa tulis, bisa macam-macam bahasa paham, kemudian dia itu menjadi orang yang bisa untuk memberikan suluh atau bimbingan kepada orang lain, ya wajar saja kan gitu. Tidak ada yang istimewa, gitu loh. Justru istimewanya itu ketika orang nggak tahu apa-apa tapi bisa untuk menjalankan apa-apa. Nah, itu dulu sudah dikaji oleh para ahlinya. Ilmu kalam itu sudah, pakar-pakar kalam pada abad kedua itu sudah luar biasa kajiannya itu. Termasuk yang ingin untuk merasionalisasikan terhadap kompetensi kenabian itu sebagai kompetensi kemanusiaan, itu sudah ada pandangan-pandangan seperti itu. Nah, sekarang dimunculkan lagi, menimbulkan pertanyaan bagi umat mayoritas, apakah itu dimaksudkan untuk membuat kegamangan di dalam keberagamaan itu. Jadi di zaman itu pun Allah sudah firmankan, wattabi ma yuha ilaika min rabbik, Muhammad, jok cemacem kan ya. Ikuti aja apa yang diwahyukan ya dari Tuhanmu itu. Jangan bikin-bikin. Jika datang perintah, tunaikan, datang larangan, cegah. Lalu pertanyaannya, di mana letak posisi akal yang diberikan oleh Allah kepada Nabi? Dalam hal-hal tertentu Nabi memang menggunakan akalnya, dan ketika menggunakan akalnya itu Nabi selalu wasyawirhum fil amri. Nah, ketika menggunakan akal dengan cara bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, itu pun pelaksanaan daripada perintah Tuhannya, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi sisi kemanusiaan itu tetap dihargai, tetap ada pada diri Nabi. Jadi jangan dimaknai Nabi itu seperti orang yang kesurupan gitu, bukan. Nabi mengalami seperti itu dalam kondisi yang sadar. Itulah namanya ekstra rasional kita. Jadi kalau mau diakal-akalkan, dinalar-nalarkan, ya gak gaduh. Memang itu tidak tempatnya akal. Nubuwah itu bukan tempatnya akal. Kenabian itu bukan tempatnya pikiran. Makanya Allah itu berhak memilih orang-orang tertentu untuk menjadi rasulnya. Ba'sa fil ummiyin rasulam minhum. Jadi dari golongan mereka sendiri, bangsa yang ummi itu,
dibangkitkan seorang rasul. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin. Tujuan utama rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan mereka supaya apa? Dengan akal yang cerah, cerdas, hati yang cerah. Itu kemudian dia menemukan dirinya dan menemukan kedudukannya dalam kehidupan ini. Jane sapa sih aku iki? Lagi lapo ya ning donya iki. Diajak berpikir sehingga ketika hati sudah tidak hanya tertambat dengan materi-materi yang ada di sekitarnya, dia tidak terikat oleh kekuasaan, kekayaan atau kehormatan-kehormatan material yang ada yang selama itu menjadi menjadi fokus dan lokus daripada kehidupan manusia. Maka pada saat manusia sudah mulai akalnya tercerahkan, hatinya tercerahkan, ada proses pensucian diri, barulah wa yu'allimul kitaba wal hikmah, ajarkan kepada mereka. Kamu asalnya nggak tahu apa sih kitab itu, mal kitab apa sih kitab itu, wamal iman dan apa sih iman sebenarnya. Kamu nggak ngerti tanpa dituntun dan dibimbing oleh Tuhanmu itu. Ya. Apalagi menungso sing biasa. Kanjeng Nabi itu ya, kalau disebut fatona, tablik, sidik, ya, macam-macam sifat beliau itu yang menjadi aminah, menjadi kepercayaan masyarakat karena kejujurannya. Yang sejujur Kanjeng Nabi aja itu oleh Allah diberitahukan, kamu tuh nggak ngerti apa kitab, apa itu iman. Sehingga aku ajarkan kepadamu. Misalkan dalam surat Nun wal qalami wa ma yasturun. Coba, kolam yang kemudian digunakan untuk mencatat, wal qalami wa ma yasturun, demi kolam dan apa yang tertulis. Coba. Padahal Kanjeng Nabi tidak baca, tidak tulis, tapi dia bisa mengatakan pena ini sebuah kecepatan. Pena ini ada sebuah rekaman. Nah, jadi kembali kepada apa yang difirmankan oleh Allah ini, tapi mayuha ilaika min rabbik. Kita harus yakin betul bahwa Kanjeng Nabi itu yakin, tidak ragu, tidak bimbang terhadap apa yang dibacanya, apa yang disampaikannya itu adalah dari Tuhannya. Jadi al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Itu memberikan pembelajaran kepada umat ini, ketika kau menerima kebenaran dari Tuhanmu itu, janganlah kamu ada sedikit pun keraguan setelah kau terima, setelah mendapatkan penjelasan, setelah mendapatkan rincian detailnya. Wattabi ma yuha ilaika min rabbik, dan ikutilah olehmu wahai Muhammad apa yang telah diturunkan dan apa yang akan diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu. Inna wa kana bima ta'maluna khabira. Inna wa, sesungguhnya Allah kana, ada dia, bima dengan apa yang ta'maluna kalian mengerjakan, khabira, maha mewartakan. Hubungannya apa? Nang kene bicara mulai dari awal adalah Kanjeng Nabi. Mestinya kan apa yang kamu saja, bima ta'malu, bukan ta'maluna, bima ta'malu. Dengan apa yang kamu kerjakan, kamu Nabi. Tapi enggak, ini ta'maluna kalian semua. Jadi Allah itu tidak hanya mewartakan apa yang dikerjakan oleh Nabi pada saat mengikuti wahyunya, tapi juga apa yang kalian kerjakan, wahai umat manusia, di dalam ittiba mengikuti apa yang disampaikan oleh nabimu, yang itu dari Tuhan kamu. Semua akan diwartakan, dijelentrehkan, dibeberkan. Jadi nanti ada gampangannya gelar perkara. Kalau proses peradilan itu diawali dengan penetapan tersangka, itu biasanya kan selain bukti dua bukti yang memadai, itu ditambah minimal telah dilakukan gelar perkara, wis dibeber perkaranya. Lah besok itu khabiro, Allah membeber, mewartakan. Baik jamaah, sampai di sini. Mudah-mudahan diberi kekuatan lahir batin. Hatta nawayakum nasrun minal qarib. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.